Halo semua, saya Kak Martina. Di video ini saya sharing tentang cara membuat website dengan mudah, cepat dan murah. Website yang akan kita buat adalah sebuah website penginapan dan inilah tampilan website nanti setelah jadi. Ini ada header besar dengan menu dan logo transparan. Bagian ini disebut dengan click to action. Jika tombol ini diklik akan menuju ke form booking yang ada di bawah. Nah, kalau kita scroll ke bawah ada about, ada amenities, ada gallery, ada paket. Nah, ini untuk menampilkan tipe kamar, bisa juga paket-paket lain seperti di sini ada kamar dengan sewa motor, ada juga snorkeling. Nah, ini bisa ditambah lagi kalau misalnya ada paket baru nanti. Kemudian ini dia form untuk booking. Jadi orang bisa atau calon tamu bisa ngetik namanya di sini, emailnya, kemudian pesannya, tinggal klik send akan masuk ke email kita. Nah, di sini ada penawaran 10% diskon kalau dia booking dari website. Atau tamu juga bisa booking langsung ke booking.com atau mungkin jika kalian mau bisa ditaruh Traveloka atau yang lain di sini. Saya yakin dengan mengikuti tutorial di video ini, kalian akan bisa membuat website persis seperti ini. Tentunya nanti kalian ganti gambar dan kata-katanya sesuai dengan usaha kalian atau penginapan kalian. Saya juga akan membuat tutorial untuk jenis-jenis website lainnya. Jadi, pastikan kalian klik subscribe dan loncengnya sekarang. Nah, tutorial ini saya sajikan dalam 3 bagian, bukan 3 video yang berbeda, tetapi 3 bagian penjelasan. Pertama adalah penjelasan dasar secara singkat tentang cara membuat website. Kedua adalah pembelian hosting dan domain. Dan yang ketiga adalah merancang dan upload konten-konten website kita. Untuk kalian yang sudah mengerti dasar, bisa langsung skip ke proses pembelian hosting atau juga bisa langsung ke bagian pembuatan. Timestamp bisa dilihat di bagian deskripsi video ini. Sebelum kita mulai ke tutorialnya, bagi kalian yang ingin mendukung channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Barangkali ada teman kalian juga yang membutuhkan tutorial membuat website. Subscribe itu gratis dan hidupkan loncengnya biar kalian langsung dapat notifikasi saat saya upload tutorial terbaru. Bagian pertama. Penjelasan singkat membuat website. Untuk membuat sebuah website biasanya melalui 3 langkah atau tahapan, yaitu pertama, membeli hosting dan domain. Kedua, install WordPress. Ketiga, memasang konten. Saya akan jelasin satu-satu tentang ketiga hal ini. Sebelumnya, saya kasih tahu dulu perkiraan biaya yang akan kita butuhkan untuk membuat sebuah website. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah bertanya ke jasa pembuatan website dan mendapat jawaban yang beragam. Ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, atau mungkin belasan sampai puluhan juta. Ini sangatlah wajar karena yang kita bayar adalah jasa dan waktu mereka untuk mengerjakan website tersebut. Tetapi kalau kalian mau, membuat website sendiri akan jauh lebih murah dan ternyata tidak ribet alias sangat mudah. Kalian bisa ikuti tutorial ini, paling tidak kalian akan bisa membuat website yang sama persis dan tinggal rubah kata-katanya saja atau gambarnya, disesuaikan dengan bisnis kalian. Oke, berapa biayanya? Biaya yang akan kita butuhkan adalah untuk membeli hosting dan domain saja. WordPress itu gratis dan memasang konten itu adalah usaha dan waktu kalian sendiri. Harga hosting sangatlah beragam. Saran saya kalau bisa cari yang di atas 500 ribuan. Di tutorial ini saya akan mencontohkan menggunakan hosting dari Niaga Hoster. Biayanya sekitar 700 ribuan dan saya ada kode diskon 5% untuk kalian. Kodenya ada di bagian bawah deskripsi video ini. Untuk alasan kenapa saya pakai Niaga Hoster, bisa kalian lihat di video saya yang lain. Link akan saya taruh di deskripsi. Salah satu alasan utama saya memilih Niaga Hoster adalah supportnya yang cepat
dan ramah. Bisa langsung diselesaikan dari halaman live chat bila kita ada masalah, sehingga tidak perlu lagi membuat email dan menunggu respon di email. Oke, kita balik ke yang tadi. Hosting dan domain. Nah, apa itu hosting? Hosting adalah komputer yang digunakan untuk menempatkan konten kita agar bisa diakses secara online dari mana saja dan kapan saja di internet. Jadi ini adalah komputer khusus atau sering disebut dengan server yang dibuat untuk dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, non-stop. Sedangkan domain adalah alamat atau nama website kita, di mana dengan mengetikkan domain di browser atau Google, kita dapat mengakses website kita. Misalnya, domain untuk website saya adalah kamartina.com. Dengan mengetikkan domain kamartina.com di browser atau di Google, kalian bisa mengakses website saya ini. Nah, ini website saya ya. Nah, hosting dan domain biasanya dibeli dalam satu layanan atau satu perusahaan untuk memudahkan kita mengaturnya, dan biasanya mereka juga memberikan gratis domain saat pembelian hosting dalam jangka waktu tertentu. Hosting menurut saya adalah poin yang sangat penting, di mana jika salah pilih mungkin saja website kalian akan sering mati, atau ketika ada customer yang ingin membuka website kita, loadingnya itu mungkin saja jadi lambat. Nah, itu bisa membuat mereka kabur atau pindah ke web lainnya. Ya, kita juga begitulah. Kalau website loadingnya lambat, pasti kita tinggalin. Jadi, pastikan kalian memilih hosting yang baik. Dan tentunya harganya harus bersahabat juga. Nah, yang kedua adalah WordPress. Ini adalah sebuah content management system atau sistem manajemen konten. Inilah sistem yang mengatur konten di website kita. Yang dimaksud adalah tulisan, gambar, video, atau suara misalnya. Nah, bisa juga dibilang program atau tool untuk membantu kita membuat website dengan mudah tanpa coding sedikit pun. WordPress ini memungkinkan orang awam yang tidak bisa coding bisa membuat website sendiri dengan cepat. Dan luar biasanya adalah tool ini gratis. Ya, gratis dalam artian tidak bayar. Yang ketiga adalah memasang konten. Di tahapan ini, kita merancang website kita dengan memasukkan atau upload konten-konten kita. Bisa berupa tulisan, gambar, video, suara, dan lain-lain. Oke, tenang. Tidak usah khawatir karena kita menggunakan WordPress. Nah, ini akan seperti menggunakan atau mengetik di Microsoft Word, yang mana kita ya tulisan ya tinggal ketik, gambar tinggal disisipin, atau dalam hal ini kita nanti tinggal upload. Kemudian ya tekniknya kurang lebih ya click and drag saja lah. Sama, pokoknya persis seperti di Word atau di PowerPoint. Jadi akan sangat gampang sekali untuk diikuti. Nah, dari ketiga itu, jika diilustrasikan, maka sebuah website ibarat sebuah rumah. Nah, hosting adalah tanah, domain adalah alamat yang merujuk ke rumah tersebut. Contohnya seperti ketika kita mencari rumah seseorang, yang pertama kita cari tahu adalah alamatnya. Kemudian dengan merujuk ke alamat tersebut, kita akan sampai ke rumah orang yang kita cari. Oke, bagian penjelasan sudah. Sekarang kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu membeli hosting dan domain. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan membeli hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja ya, kita masuk ke Niaga Hoster dengan mengetikkan kamartina.com/niagahoster. Ini adalah link afiliasi saya. Maksudnya, dengan menggunakan link ini, ketika kalian membeli hosting di Niaga Hoster, saya akan mendapatkan sejumlah komisi. Tenang, tidak ada biaya tambahan apapun dari harga awal yang ada di Niaga Hoster. Atau kalian bisa langsung menggunakan link niagahoster.com dan gunakan kode diskon tambahan 5% di bagian deskripsi video ini. Lumayanlah tambahan 5% kan? Jika semakin banyak yang menggunakan, kode itu mungkin bisa nambah menjadi 10% atau lebih. Ya, dibantu ya. Ini kita sudah di halaman Niaga Hoster. Lihat, ini ada diskon up to 75%. Dan nanti bisa ditambah lagi dengan kode diskon saya.
Ini ada beberapa layanan lainnya dari Niaga Hoster seperti Unlimited Hosting, Cloud VPS, dan lain-lain. Ini harga mulai per bulan ya, bukan segini ya. Nah, kalian bisa baca-baca di sini sebelum memutuskan membeli nantinya. Dan di sini juga ada review pelanggan mereka, lengkap dengan kisah sukses mereka bersama Niaga Hoster, yang mungkin juga bisa memberikan inspirasi bagi kalian. Saya langsung saja ke bagian paket hosting yang akan dibeli. Ini adalah paket personal. Ya, lihat diskonnya up to 75%. Lihat fitur-fiturnya, ada free premium course. Niaga Hoster akan mengirimkan tutorial-tutorial bermanfaat dalam pengembangan website ke email kita. Saya rasa ini akan sangat membantu bagi kalian. Ada juga fitur spam assassin yang berguna untuk mencegah email spam ke inbox kita. Kalian bisa lihat detail fiturnya dengan klik di sini. Sedangkan saya akan langsung ke pembelian saja. Oh iya, saya asumsikan kalian sudah siap dengan nama domain yang akan digunakan. Jadi kita klik pilih sekarang. Nah, di sini kelihatan ya, untuk mendapatkan diskon 75%, kita harus membeli yang 3 tahun sekalian. Coba kita lihat perbandingannya. Yang 6 bulan ini 700 ribuan, 1 tahun 600-an, 2 tahun 1.200.000, sekitar itu ya, sedangkan 3 tahun itu 900-an. Yang 1 tahun ini kan 600-an, tapi dengan nambah 300-an kita dapat 3 tahun. Saya akan pilih yang ini, 3 tahun sekalian. Dan kebetulan sekali, adanya video kali ini juga karena teman saya yang meminta saya untuk membuat website untuk penginapannya. Dan tentunya ini adalah best deal ya. Anggaplah 1 juta dah punya website 3 tahun. Keren kan? Plus dengan video ini juga mungkin ada yang nanti bisa langsung mengunjungi websitenya. Oke, di bagian ini kita akan masukkan nama domainnya. Dalam hal ini nama penginapannya yaitu butterflybungalopenida.com. Oke, kita klik cek domain. Ini nama domainnya gratis ya, jadi tidak perlu biaya tambahan lagi. Lihat ini, dicoret jadi 0. Oke, kita klik tambah ke cart. Coba dilihat dulu bagian ini, berapa totalnya sebelum kita melanjutkan. Ini ada pajak ya, pajaknya 10%, totalnya segini. Ayo kita klik lanjutkan. Sekarang di bagian rekomendasi fitur tambahan. Saya akan tambahkan auto install website WordPress ini. Dan ini gratis ya. Fungsinya adalah Niaga Hoster akan menginstal WordPress ke hosting kita, sehingga kita tidak perlu menginstalnya sendiri. Eman waktunya. Keamanan SSL Certificate ini tidak usah dulu, kan tadi ada fitur SSL gratis di paket, jadi biarkan dulu, nanti kita bisa install sendiri atau langsung tanya ke customer service-nya. Sedangkan bagian perlindungan privasi ini bagi saya sangat wajib. Ini menghindari orang di luar sana yang suka mengirim email spam, penawaran barang aneh-aneh lah, yang sering masuk ke email. Ini fungsinya menyembunyikan data pribadi kita dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang bisa melihat data pribadi dari mengecek data pemilik domain saja. Oke, saya klik tambahkan. Kita lihat lagi rincian totalnya ya. Kalau udah oke, ayo lanjutkan. Sekarang kita masuk di bagian metode pembayaran. Di sini saya akan pilih pembayaran otomatis dengan Mandiri Virtual Account. Jadi dengan fitur ini, kita tidak perlu lagi mengkonfirmasi pembayaran secara manual. Di pembayaran otomatis ini juga ada pilihan Indomaret, GoPay, dan lain-lain. Kalau lagi tidak ada uang di rekening, kita bisa bayar di Indomaret dengan cash. Gampang lah, banyak pilihan ini. Kalau bisa juga ini ada transfer manual. Coba lihat ke bawah ini ada pilihan masuk bagi yang sudah punya akun di Niaga Hoster. Sedangkan sekarang saya akan pilih belum punya akun untuk tutorial kali ini. Oke, diklik ya. Email, kita masukkan email yang akan digunakan untuk akun ini. Ini diisi dengan lengkap sesuai dengan data kita. Saya akan gunakan data teman saya itu sehingga ini saya blur dan percepat saja.
Di bagian kode kupon ini bisa kalian masukkan kode saya, yaitu buat website sendiri. Coba kita lihat berapa pengurangannya. Klik gunakan. Oke, berkurang ya. Jadi silakan digunakan kode ini. Semakin banyak yang pakai, mungkin nanti diskonnya jadi bertambah. Oke, kita check out sekarang. Nah, ini invoice-nya, kode pembayaran dan tutorialnya. Cara bayar juga ada di sini. Sekarang yang perlu kita lakukan ya tentunya langsung bayar. Atau kita coba lihat di inbox email kita yang pastinya kita dikirimi email untuk invoice dan detail akun yang kita buat tadi. Oke, sekarang saya akan bayar, baru lanjutkan lagi. Setelah tadi kita melakukan pembayaran, maka Niaga Hoster akan mengirim beberapa email lagi ke email kita. Nah, ini sudah masuk tadi. Ini isinya adalah detail login kita ke member area di Niaga Hoster. Nah, yuk kita buka. Nah, ini URL loginnya. Kemudian ini username-nya. Kemudian di sini ada passwordnya. Nah, yang di bawah ini harus kita klik ya. Ini kita harus mengkonfirmasi alamat email kita. Oke, yuk kita klik. Masuk ke halaman Niaga Hoster lagi. Kita coba login ke member areanya. Kita gunakan username yang dikasih di email. Nah, ini passwordnya karena sudah kita simpan. Kita login. Ini ada pop-up. Selamat, akun hosting Anda telah diaktifkan. Nah, ini ada ikuti tour, jadi saya pilih skip saja. Kemudian, dari mana Anda tahu layanan Niaga Hoster? Oke, saya pilih dari pencarian YouTube. Selesai. Kembali. Sekarang kita kembali dulu ke email. Back. Dan di sini ada pembayaran telah diterima. Ini rincian pembayaran kita ya. Oke. Dan ini poin. Ya, kita dapat 1049 poin. Nah, ini bisa ditukar lah ya. Misalnya untuk perpanjangan diskon 100.000 dengan 600 poin. Oh, ada masih ada sisa berarti kan. Oke, diskon pembelian baru. Ya, kurang lebih begitulah ya. Baik, kemudian ini ada selamat hosting personal portable telah aktif. Nah, ini tadi kita buat WordPress yang gratis. Jadi sudah diinstalkan langsung oleh Niaga Hoster. Dan ayo kita coba. Di sini username-nya nanti dan ini passwordnya. Dan kita coba klik ini aja langsung. Nah, ini loginnya. Coba kita back to WordPress site. Nah, ini sudah ada WordPress-nya. Ini butterflybungalow.com. Nah, ini sudah. Jadi kita tidak perlu menginstal repot-repot dengan layanan install otomatis dari Niaga Hoster. Sudah langsung ada WordPress-nya terinstall. Dan kita tinggal merancang website kita, mengupload gambar, video, masukkan kata-kata seperti itu. Jadi akan lebih mudah. Selanjutnya kita buka ini yang terpenting, penting verifikasi informasi. Nah, ini buka, kemudian kita lakukan verifikasi. Ini verifikasi kepemilikan domain lah ya istilahnya. Oke, ini dia. Your email address has been verified successfully. Oke, thank you. Oke lah. Berarti ini sudah terverifikasi. Sampai di sini berarti proses pembelian hosting dan domain kita telah berhasil. Oke, kita bisa langsung masuk ke member area.
Sekarang saya akan jelaskan menu-menu atau tools yang akan kita gunakan di halaman member area Niaga Hoster ini. Hanya yang akan kita gunakan saja. Kita akan mengaktifkan SSL supaya website kita jadi HTTPS. Ini dapat menunjang kredibilitas kita di internet dan di Google. Dan selanjutnya membuat email profesional kita. Saya sudah pernah mencoba beberapa layanan hosting dan hampir semua member area yang pernah saya coba berfokus pada tool pengelolaan hosting dan website saja. Sedangkan Niaga Hoster ini sangat berbeda. Member area ini terlihat lebih modern dan terdapat menu-menu yang sangat berguna seperti WordPress Management dan Niaga Hoster Course. WordPress Management ini untuk langsung mengelola website WordPress kita dengan mudah tanpa masuk ke cPanel. Dan Niaga Hoster Course ini berisi ponan-ponan bermanfaat untuk pemilik website yang bisa dipelajari sendiri. Untuk membuat email, kita bisa masuk ke menu kelola hosting dan kita akan masuk ke halaman cPanel yang disiapkan oleh Niaga Hoster. Untuk masuk ke cPanel yang sebenarnya bisa klik di All Features. Coba kita klik ini. Nah, ini dia tampilan cPanel yang full dan tampilan ini bagi orang awam bisa jadi sangat membingungkan. Untuk website sederhana, hanya sedikit yang akan digunakan dari semua ini dan itu sudah disiapkan oleh Niaga Hoster. Jadi, ayo kita kembali ke member area saja. Langsung saja, di sini kita cari email account. Oke, diklik ya. Di sini sebetulnya sudah ada akun default, tapi namanya aneh. Jadi, kita perlu buat yang baru dengan nama yang lebih baik. Misalnya, kita bisa buat reception@butterflybungalopenida.com atau yang biasanya saya pakai seperti admin atau info. Di sini kita contohkan admin@butterflybungalopenida.com saja. Langsung kita klik create. Isi username ini dengan admin atau apa saja yang kalian inginkan. Entah info, booking, reception, atau yang lainnya. Kemudian set password. Ini silakan buat password yang diinginkan dan jangan dilupakan. Untuk memastikan apa yang kita ketikkan bisa klik ikon mata ini. Storage space ini biarkan saja segini, artinya ukurannya adalah 1 GB. Kalau mau lebih bisa saja misalnya 2 GB, 4 GB, dan seterusnya. Tetapi pengalaman saya, email saya sendiri belum pernah lewat 512 MB. Jadi saya rasa 1 GB ini akan sangat cukup ya. Dan bagian yang lain ini bisa dibiarkan default saja. Langsung kita klik create. Dan email kita sudah jadi. Untuk membuka email, bisa kita klik di cek email. Di sini ada Roundcube. Ini adalah pilihan program atau tampilan email kita. Ada juga pilihan yang lainnya yaitu Horde. Atau apa ya bacanya? Horde. Oke, kita coba dulu yang Roundcube ini. Kalau nanti kalian suka bisa centang open my inbox when I login. Ini jadi nanti tidak ada pilihan begini lagi. Oke, kita langsung klik open. Nah, ini sudah terbuka ya. Penggunaannya kurang lebih samalah dengan Gmail atau email yang lainnya. Itu tadi kan dari member area. Bagaimana jika kita ingin langsung masuk ke email kita tanpa melalui member area? Kita bisa buka dengan membuka domain kita dan ditambahkan /webmail di belakangnya. Ayo kita langsung coba. Buka tab baru, butterflybungalopenida.com/webmail. Coba perhatikan, di sini masih not secure ya, makanya nanti kita perlu aktifkan fitur SSL. Sekarang kita coba login dulu dengan username dan password tadi. Nah, ini sudah sama ya, sudah bisa kita buka emailnya. Oke, dengan begini berarti sekarang kita sudah punya email profesional. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke member area untuk mengaktifkan SSL. Untuk mengaktifkan SSL atau membuat HTTPS, kita bisa menggunakan fitur Let's Encrypt ini. Walaupun sebetulnya ada di menu WordPress Management di site, tapi ini mengharuskan kita untuk membayar. Coba kita klik Force HTTPS ini.
klik pilih SSL, kita akan diarahkan ke halaman order SSL. Ini dia harganya. Supaya ada HTTPS tapi gratis, kita akan melakukan sedikit trik sederhana. Coba kita kembali ke menu hosting. Masuk ke kelola hosting. Kita klik Let's Encrypt ini. Dan nanti kita akan klik Issue. Tapi sebelumnya kita buka dulu WordPress kita. Caranya, ini kita tutup saja dulu, lalu buka halaman baru. Masuk ke WordPress kita di butterflybungalopenida.com. Lihat ya, ini belum secure, belum ada ikon kunci. Lalu kita klik login, atau kalian bisa langsung ketik ini, butterflybungalopenida.com/wp-login.php. Nah, username dan password ada di email kita. Coba kita buka email sekarang. Ini ya emailnya. Ini username dan passwordnya, ini bisa kita copy saja. Username di sini dan password di sini, kita paste saja. Ini kita sudah masuk ke dashboard WordPress. Dan silakan password di save supaya tidak ngetik password lagi. Saya tidak jelaskan WordPress ini sekarang ya, tapi nanti. Sekarang kita langsung masuk ke pengaturan saja. Di menu Setting, General. Lalu kita tambahkan satu huruf S di sini dan di bawahnya. Tapi jangan diklik Save Change dulu ya. Kita harus aktifkan SSL-nya dulu dengan kembali ke cPanel. Ini kita klik Issue. Untuk cPanel dan kawan-kawan, ini tidak usah dicentang, kita langsung issue saja. Ini sudah ada keterangan SSL Certificate di-install. Nah, ini sudah ada status install atau terinstall. Sekarang kita kembali ke WordPress. Coba dipastikan dulu, dan kemudian kita klik Save. Secara otomatis kita akan logout, dan lihat di sini sudah ada ikon kunci. Coba kita klik Back to WordPress site. Nah, ini tulisan Not Secure sudah hilang, artinya website kita sudah secure. Simple trick but working. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses pembuatan website. Merancang tampilan, pasang konten, dan lain-lain. Sekarang tiba saatnya kita akan merancang website kita. Nah, langsung saja kita klik login di sini untuk masuk ke dashboard dari WordPress. Karena tadi sudah ada passwordnya, kita udah save ya. Kita langsung klik login. Nah, ini kita sudah ada di halaman dashboard. Di sini WordPress akan menampilkan news atau update-updatean. Nah, contohnya di sini ada welcome to WordPress atau update-update yang perlu kita lakukan. Nah, contoh ini site health status. Nah, ini no information yet ya, karena baru kan ya. Oke, kita masuk saja langsung ke pengaturan pertama yang biasanya saya lakukan adalah di setting, itu di general. Ini websitenya menggunakan bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena tujuan penginapan ini juga pertama itu menyasar bule. Jadi sekalian aja pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman mau yang berbahasa Indonesia, saya juga sudah buat tutorial membuat website. Dalam contoh itu warung makan, itu menggunakan bahasa Indonesia. Bisa dilihat di bagian deskripsi video ini untuk linknya. Nah, tadi kita sudah mengubah
HTTPS ini. Sekarang yang pertama itu yang kita perlu rubah adalah ini, site title. Apa itu site title? Site title itu adalah yang muncul di atas ini. Contoh ya, kita buka lagi butterfly bungalow-nya. WordPress site, harusnya ini nama website kita atau nama penginapan. Dan di sini itu my blog. Nah, my blog ini di blog post ya. WordPress itu kan pada dasarnya dia untuk blogging. Jadi ini yang muncul pertama adalah blog. Seharusnya nanti kita ganti. Ya, ikuti saja tutorialnya. Kemudian kita balik ke sini. Ini kita ganti site title, itu nama penginapannya Butterfly Bungalow Nusa Penida. Kenapa Nusa Penida? Karena nama pulau tempat penginapan ini adalah Nusa Penida, yang sekaligus juga tempat tinggal saya. Tapi websitenya pakai Butterfly Bungalow Penida. Kenapa? Biar tidak kepanjangan. Nah, ini Butterfly Bungalow Nusa Penida tulisannya. Dan tagline. Nah, apa ini tagline-nya? Itu kayak slogan. Jadi saya buat affordable bungalow close to Crystal Bay. Apa maksudnya? Ini bungalow terjangkau dekat dengan Crystal Bay, pantai Crystal Bay. Kenapa dibuat slogan seperti ini? Sesuai dengan owner, itu ingin menonjolkan bahwa bungalow ini dekat dengan Crystal Bay. Crystal Bay itu adalah salah satu destinasi favorit di Nusa Penida. Ini tadi sudah kita ganti ya. Kemudian administration email address sekarang kita ganti, ini menjadi admin @ sesuai dengan yang kita buat, itu email profesional kita, admin@butterflybungalowpenida.co. Dan membership ini tidak usah karena ini kayak company profile, jadi nggak perlu ada membership. Ini berhubungan dengan yang di atas, jadi nggak usah. Site language. Nah, ini dia. Kalau mau mengganti ke bahasa Indonesia bisa langsung pilih di sini. Nah, ini ada. Ini bisa diganti di sini. Otomatis nanti websitenya berganti bahasa ini ke bahasa Indonesia. Nah, ini saya tidak usah. Yang penting itu time zone. Ini saya di Bali itu +8. Oke, ini. Kemudian date format. Nah, ini udah sama ya, Jun. Ini udah seperti ini. Kemudian ya, pilih yang ini, yang format 24 jam ya. Kemudian save changes. Oke, ini sudah di save. Nah, ini pengaturan awal dan biasanya segini saja yang saya lakukan, kecuali untuk blogging atau seperti website saya itu yang kamarnya.com, baru ada pengaturan di permalink. Ini akan pindahkan ke sini atau samakan saja. Apa tujuannya pindah ke post name? Jadi nanti supaya kalau misalnya penginapan atau websitenya ini menggunakan blog, misalnya tips-tips ke Nusa Penida, misalnya seperti itu, ditulisnya butterflybungalowpenida.com/tip-tip berlibur di Nusa Penida misalnya. Kalau misalnya kita pakai yang tadi day and name, nah ini panjang jadi 2020 begitu ya. Ini yang paling bagus dan ini yang disarankan untuk bisa di-ranking oleh Google ya. Kemudian save changes. Nah, ini sudah terupdate. Oke, kita langsung setelah setting pengaturan ini, kita masuk ke tampilan appearance. Nah, kita akan langsung ganti themes. Oke, saya jelaskan dulu. WordPress ini adalah tool program content management system. Jadi dia yang mengatur bagaimana konten kita akan ditampilkan. Nah, salah satu cara untuk mengatur tampilan website kita di WordPress adalah dengan menggunakan themes atau tema. Nah, sekarang kita akan pilih temanya. Sedangkan tema default, tema bawaan itu seperti ini. Nah, ini ya tidak cocok ya untuk company profile atau website seperti penginapan. Jadi kita akan ganti dan di sini kita bisa langsung klik add new. Saya sudah pilih tema itu yang namanya Astra Theme. Kita
ketik Astra, kemudian kita lihat, nah ini di Astra Theme. Kenapa saya pilih ini? Karena ini adalah theme gratis. Sebetulnya ada yang versi berbayar, tapi yang gratisnya sudah powerful sekali, yang memiliki fitur sangat baik. Ya, walaupun gratis, dia memiliki fitur esensial yang kita butuhkan. Oke, kita langsung klik install. Nah, setelah terinstall, kita juga butuh menginstal plugin. Nah, apa itu plugin? Plugin ini adalah program kecil-kecil tambahan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, contohnya itu Astra itu membutuhkan page builder. Page builder itu yang mengatur halaman. Nah, tema itu mengatur tampilan website. Page builder itu adalah program kecil yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman. Nah, sekarang kita tambahkan plugin page buildernya itu yang disebut dengan Elementor. Ini dia, Elementor Page Builder. Kemudian langsung saja klik install now ya. Nah, ini diinstal 5 juta lebih ya, active installation, dan bintangnya 5. Nah, tuh legit sekali ini kan, luar biasa pluginnya. Kemudian kita juga butuh ini plugin yang bisa langsung mendownload website contoh, nah website demo yang rasanya akan pas dengan kita, langsung bisa di-download, plug sama persis, tinggal ganti kata-kata dan gambarnya. Nah, ini yang tool yang bagi saya ini sangat luar biasa. Tema apa saja yang didukung oleh starter template ini? Nah, ini dia, ada Astra, Hello, SNWP, GeneratePress. Yang saya gunakan, theme yang sering saya gunakan Astra dan GeneratePress. Oke, ini sudah. Kemudian ini Elementor sudah. Kita install dulu saja ini, install now. Oke, ini kita activate ya, diaktifkan. Ini tidak usah dulu. Kembali lagi ke plugin. Sekarang ke install plugin yang starter template ini diaktifkan. Oke, yang ini belum diaktifkan secara default, jadi biarin aja dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke starter template. Nah, starter template ini template starter, template mulai. Nah, ini dia. Kita akan mengimport website yang cocok dengan page builder yang mana. Nah, ini dia. Kita pilih Elementor. Kemudian kita pilih di sini yang free ya, yang gratis. Kalau ada tanda-tanda begini agensi, ini artinya berbayar ya. Kita pilih yang free. Kemudian kita langsung saja ketikkan di sini hotel. Nah, ini saya akan pilih yang ini. Atau kalau teman-teman mau, itu di sini banyak sekali ya. Untuk misalnya ada restoran, ini mungkin jual produk kecantikan, banyak sekali di sini. Ada adventure, tour, untuk tour ini cocok. Kemudian ini ada jualan obat herbal misalnya, banyak sekali ada pilihan di sini. Nah, saya akan langsung ke hotel tadi. Hotel. Intinya akan sama ya, walaupun yang manapun yang akan di-download itu akan sama, persis, tinggal ganti saja kata-kata dan gambarnya. Oke, yang ini saya klik, kemudian kita bisa langsung import complete site atau import home template-nya saja. Nah, apa bedanya ini? Ini complete site berarti dia akan mengimpor semuanya, website jadi plug persis sama, tidak ada beda. Itu langsung ke website kita. Atau kita ambil satu halaman, import home template ini satu halaman saja. Nah, kalau misalnya mau lihat preview websitenya sebelum kita download, bisa klik yang bagian ini. Nah, ini website jadi, kita bisa langsung import semuanya, jadi kita bisa nanti tinggal ganti logo. Nah, ini yang saya sering lakukan. Nah, ini tuh semua udah ada. Kemudian selanjutnya saya akan
tutup ini. Saya akan klik import complete site. Nah, hebatnya adalah kalau misalnya kita import yang pertama kan, terus kita nggak suka atau kita oprek-oprek rusak. Nah, itu bisa kita cari site yang lain, starter template lain. Itu kita klik delete ini. Delete previous import site. Jadi website yang diimport sebelumnya, data-datanya itu, konfigurasinya itu akan dihapus total. Akan jadi website import terbaru. Nah, ini hebatnya. Sedangkan ini kan masih kosong, jadi hilangkan saja centangnya, kemudian saya klik import. Nah, di sini kita harus menunggu. Nah, ini sudah hore, the website import successfully. Ini sudah sukses mengimport. Kita bisa langsung lihat website yang kita yang baru. Klik. Sudah berubah. Hebat kan? Ini luar biasa sekali. Jadi ini butterflybungalow.com udah langsung begini tampilannya tuh. Udah keren. Kalau kita klik ini, tuh masukkan. Idenya adalah kita lihat, cari di starter template kira-kira website mana ini yang cocok, yang pas. Tinggal kita download. Setelah kita download, ya tinggal ganti kata-katanya, ganti logo, ganti menu, ganti kata-katanya, ganti warna misalnya kan. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi Astra, starter template, dan Elementor ini merubah cara orang membuat website. Sekarang untuk mengganti logo, kata-kata, gambar itu bisa langsung kita lakukan di sini. Karena jenisnya ini adalah one page website. Jadi website dengan satu halaman saja, dimana menu-menunya langsung mengarah di halaman yang sama. Jadi tidak berpindah atau ke halaman berikutnya. Sehingga kita akan langsung bermain di tampilan ini, langsung di sini di halaman ini. Untuk logo dan menu kita menggantinya di customize. Kemudian di bawahnya ini barulah halaman. Nah, pertama yang akan saya ganti adalah logo. Ini masuk ke menu customize. Nah, ini tampilan customizer. Di sini yang kiri ini adalah tool-tool yang tersedia yang bisa kita ganti. Contohnya ini logo ini disebut dengan header, kita bisa masuk dari sini bisa, kemudian ke set identity. Nah, ini dia. Atau kita kembali dulu, kita bisa lakukan dengan cara yang termudah, yaitu kita sorot ke sini, udah ada tanda pensil atau tanda edit, itu ada juga tulisan shift klik ya. Jadi kita tekan shift di keyboard baru kita klik. Nah, otomatis dia akan berganti. Tak perlu kita klik-klik di tool ini. Nah, contohnya langsung kita ganti change logo atau remove. Oke, saya akan lakukan change logo. Change logo. Nah, kemudian kita lihat di sini suggest image dimension ada 180 kali 60. Nah, itu untuk ukuran logo. Sudah ada. Sudah dikasih tahu kita di sini. Kita sekarang select image. Saya sudah siapkan logonya di dokumen, kemudian butterfly web. Ini logo Bungalow. Nah, logo Bungalow ini ada header logo butterfly. Nah, ini dia. Open, upload. Nah, perhatikan. Ini saya tadi kan suggestionnya itu 180 kali 60. Saya sudah siapkan logonya 170, yaitu beda 10 pixel saja kali 60 tingginya. Oke, saya akan ganti title ini Butterfly Bungalow. Kelebihan ini Bungalow Nusa Penida. Apa pentingnya kita mengganti ini? Ya, ini tujuannya untuk SEO biar lebih bagus di-ranking oleh Google. Tuh, kita klik select. Nah, ini skip cropping. Kalau misalnya logo kalian terlalu besar, itu mau di crop bisa, sedangkan saya akan pilih skip cropping aja. Jadi dia tidak mengcrop logo kita. Nah, ini udah masuk Butterfly Bungalow. Sudah berganti. Kemudian di bawahnya ada lagi retina logo. Retina logo ini untuk
perangkatnya Apple yang menggunakan resolusi 2 kali lebih besar. Jadi ukurannya untuk retina logo dari logo kita yang 60, misalnya yang tingginya 60 pixel itu seharusnya 120. Nah, kita bisa change image, masuk ke upload file. Kemudian saya sudah siapkan juga header logo retina. Nah, ini 120 tingginya. Jadi 2 kali yang tadi. Sama, saya akan ganti ini. Nah, di sini tidak akan kelihatan ya bedanya. Karena apa? Ya karena saya menggunakan Windows. Oke. Itu sudah berganti. Yang lain ini bisa kita ganti, contohnya ini logo white. White ini kan logo width, ini lebar kan. Kita bisa lebarkan lagi. Tapi karena logonya udah ukurannya cuma 170 jadi nggak kelihatan. Oke. Tapi toolnya ada di sini. Ya. Kemudian ada ini side icon. Nah, side icon itu apa yang muncul di sini kayak niaga hoster ini ada. Ya. Atau disebut dengan favicon. Nah, ini kan belum ada logonya, jadi gambar bola begini. Nah, itu saya sudah siapkan juga. Klik. Kemudian nah ini ada, kembali kita lihat dimensionnya. Suggested image itu 512 kali 512 pixel. Saya sudah siapkan juga favicon-nya. Nah, ini 512 juga. Nah, sama, ini saya ganti lagi. Ini saya pakai favicon. Enggak. Oke, select. Oke, ini sudah berganti ya. Sudah berganti. Nah, bagian header ini sudah cukup. Kita bisa langsung publish. Oke. Sekarang sudah published, sudah terpublish ya. Kita lihat misalnya, nah ini yang tadi kan. Nah, kita coba reload. Nah, ini sudah berganti logo kita. Kemudian untuk menu, nah lagi kalau mau ganti itu kita di shift, kemudian klik. Nah, ini bisa kita ganti URL about. Nah, ini langsung ke bagian bawah di sini, sectionnya about. Ini bisa kita ganti. Ini kata-katanya, ini tulisannya di menu ini. Misalnya saya hapus nih. Nah, kan berganti kan. Nah, sedangkan saya sudah plug akan menggunakan website ini, jadi ini pun tidak saya ganti. Menu ini saya tidak ganti ya, karena semuanya akan saya pakai persis seperti ini. Kalaupun kalian mau, toolnya ada di sini. Nah, ini about us, kemudian ini ada monetize. Silakan eksplorasi sendiri untuk tutorial kali ini, karena saya sudah akan pakai ini, jadi saya tidak utak-atik. Kemudian bagian atas ini sudah selesai. Sekarang saya akan beralih ke bagian bawah, footer. Nah, ini yang paling penting ya. Dan ini yang paling luar biasa sekali, dimana di tema-tema gratis yang lain itu powered by ini biasanya nama tema, misalnya powered by Astra, powered Astra Team ya, powered by Astra Team gitu, powered by Astra Company atau apa. Sedangkan di sini dia sudah langsung kasih kita powered by Butterfly Bunga Nusa Pedao. Keren kan? Udah langsung. Jadi bahkan kita bisa menggantinya. Nah, contohnya nih. Nah, ini bisa kita ganti. Powered by site editor. Ini bisa kita ganti. Misalnya, kita bisa hapus saja sekalian ini. Tuh, nggak ada powered by kan? Kita buat sendiri kok. Nah, tapi di sini karena saya sebagai pembuat websitenya, boleh dong saya isi di sini sebagai contoh lah ya. Paling tidak begitu, saya pakai supported by. Nah, didukung oleh, kan supported artinya disupport lah, disupport oleh kamartina.com. Udah gampang kan?
Nah, ini bisa sebelumnya pakai link, tapi nanti saya harus ketikkan kode. Nah, sedangkan di sini sebenarnya tidak perlu di tutorial ini untuk kode-kode HTML seperti itu, supaya ya untuk yang awam nggak bingung lah ya. Oke, saya ini sudah, kita publish saja. Udah. Kemudian kita coba cek di sini di reload. Dah. Copyright 2020 Butterfly Bungalu Nusa Penida supported. Harusnya ada supported by. Dah. Oke, ini sudah. Lalu bagaimana kita mengganti yang ini? Yang ini, nah ini di halamannya. Ini kita bisa tutup. Baru kita masuk ke edit page atau ke edit with Elementor. Nah, karena ini menggunakan Elementor, kita langsung edit with Elementor. Oke, kita klik. Nah, begini tampilannya. Elementornya hampir sama seperti tadi. Di kiri itu adalah pengaturannya. Ini halaman Elementor ya. Kemudian di sini kita bisa mengganti kata, mengganti gambar. Nah, dengan cara misalnya ganti kata ini. Tinggal diklik aja di sini. Klik, atau di sini juga bisa diketik, di sini juga bisa diketik. Jadi seperti saya bilang tadi, itu benar-benar seperti mengetik di Word, di Excel, atau di PowerPoint. Sangat mudah sekali. Saya bisa langsung Butterfly Bungalu, langsung saja seperti itu. Kemudian di bawah ini kita bisa ketikkan slogan. Nah, ini judul, ini subjudul. Nah, bisa langsung hapus. Nah, slogannya sudah. Kemudian yang di sini, ini tombol ini sudah disiapkan ya. Bisa kita klik. Nah, ini langsung masuk ke form di sini. Nah, kita kembali dulu. Kalau misalnya mau mengganti, itu bisa dengan di sini klik. Nah, ini karena yang baru ya. Kemudian masuk ke sini. Misalnya ini ya, make an inquiry kan, bisa kita ganti misalnya. Ganti ke book now. Bisa, tapi saya rasa tulisan tadi ini lebih bagus bagi saya. Make an inquiry. Nah, ini keren. Udah jadi begini. Nah, lalu bagaimana mengganti gambarnya? Nah, kita masuk ke section. Nah, ini ada, saya jelaskan juga. Ini saya jelaskan sedikit. Ini kolom, satu kolom ini ya. Ini disebut kolom. Atau mungkin di Excel itu cell, tapi di sini disebut kolom. Kemudian yang ini Butterfly Bungalu, ini header misalnya, title, itu disebut dengan widget. Nah, jadi dalam satu kolom ini itu bisa berisi banyak widget. Kolom ini pun bisa dibagi-bagi lagi nanti. Nah, nanti saya jelaskan di bagian bawah itu ada. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan widget, menambahkan apa misalnya, bisa langsung di sini dengan cara cari ke widget ini, ke icon widget, klik. Itu misalnya mau ditambahkan lagi teks tambahan, bisa geser, klik geser. Nah, bisa ketikkan di sini. Ini adalah, this is additional text. Nah, ini kan tidak kelihatan nih, hitam. Kita ganti warnanya, stylenya, text color. Klik, kemudian kita pilih putih. Nah, udah kelihatan. Kalau misalnya mau taruh di tengah, rata tengah, bisa klik. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau misalnya mau, ini kelebihan, mau dihapus, di sini bisa klik di tanda edit ini, diklik kanan, kemudian delete. Oke, keren, gampang pokoknya, luar biasa, gampang sekali pakai ini. Saya yakin kalian pasti bisa membuat
website. Oke, bagian bawah ini about us, ini our traditional of best hospitality udah. Oh ya, belum. Lalu sekarang kita akan mengganti gambarnya ini. Nah, gambarnya ini kan ada di sectionnya. Kita klik ini, kita klik dia sectionnya, kemudian masuk ke style. Sekarang kita ganti gambarnya. Nah, choose image, klik, kemudian kita ini ukurannya 1920 kali 180 pixel. Oke. Di sini saya ganti sedikit ya. Kenapa? Karena ukuran layar saya ini 1200. Jadi kalau pakai 1080 dia agak ya nggak kelihatan sih pecahnya, cuman berasa gitu kan. Jadi khusus untuk gambar yang besar ini saya akan menyesuaikan dengan layar saya sendiri. Nah, kita klik gambar, select file, cari gambarnya. Kemudian saya akan pakai ini, header butterfly bunga lunas saprida. Oke, sudah. Jadi dia sedikit lebih 200 pixel lebih tinggi dari yang tadi ya. Nah, ini tetap 1920 kali 1280. Jadi 200 pixel lebih tinggi. Dan ini bisa kita ganti, kita samakan lagi. Oke, baru kita insert media. Oke, sudah berganti, keren kan? Nah, untuk sekarang kita coba update dan kita lihat di sini ke atas. Oke, reload. Oke, sudah berganti. Section pertama sudah beres, begitu doang, gampang kan, keren. Pokoknya ini keren lah. Saya sangat yakin kalian pasti bisa mengikuti ini dan langsung bisa punya website sendiri. Nah, baru kita masuk nanti ke about us. Oke, kita ganti yang ini about us. Pertama ya tentu yang jadi perhatian saya ya gambarnya ini ganti lagi, sama diklik di sini, kemudian choose image. Oh ya, tadi kita lihat ini berapa? 750. Oke, coba berapa gambar yang saya dapat? Saya akan pakai yang ini. Nah, ini malah kurang 150, tapi tidak apa-apa, ukurannya saya rasa ini pas. Kemudian sama butterfly bunga lunas saprida. Nah, ini sudah berganti ya, jadi tampilan view dari dalam kamar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kata-katanya ini, ya sama. Ini bisa diganti atau bisa kalian hapus langsung boleh. Penginapannya itu baru 2 tahun. 2 tahun. Baru yang di bawah ini bisa ini bisa dihapus saja ya. Ini hapus, kemudian kemudian yang ini juga kita ganti dengan kata-kata yang sudah disiapkan oleh ownernya. Nah, seperti ini. Udah itu aja. Jadi section ini sudah beres. Selanjutnya di amenities. Nah, amenities perlengkapan, fasilitas seperti itu. Ini kata-katanya sudah bisa langsung dipakai, jadi tidak usah saya ganti. Kalaupun mau diganti ya sama, tinggal diganti saja. Oke, ini homebrew, ini nggak ada dia ini. Oke, kita akan ganti sekarang icon-iconnya ini perlu kita ganti. Yang pertama, tentu kita akan hilangkan yang tidak ada ya. Contohnya ini, dia tidak ada restoran, ini kita delete. Kemudian ini juga kita delete. Kita bisa juga, nah hebatnya adalah kalau misalnya wifi mau ditonjolkan, ini bisa kita bawa ke depan. Klik di sini, tanda edit nih, klik, baru kita geser, drag. Nah, berganti deh. Keren kan ya? Kemudian ini bisa juga kita ganti, bukan secure ya.
karena tidak bisa kita jamin keamanan wifi-nya. Saya tulis free wifi. Kemudian yang ditonjolkan nanti air conditioning di sini. Ini coffee-nya dipindah ke sini. Kata-katanya kita pakai free. Nah, free coffee or tea. Sudah. Kemudian ini, nah kita bisa lakukan duplicate. Nah, ini bisa kita duplicate aja biar stylenya sama. Di duplicate, kemudian kita geser satu ke sini, kemudian kita ganti logonya. Saya akan masukkan logo. Nah, di sini kan ada. Nanti saya buatkan video khusus untuk cara membuat logo dan itu gratis. Ini ada logo. Nah, saya sudah siapkan. Ini air conditioning. Nah, ini logonya. Dah. Kata-katanya kita ganti. Air conditioning. Dah, kemudian ini ada room service. Karena kita nggak punya restoran, jadi ya nggak bisa ada room service makanan seperti ini. Jadi ini akan saya ganti dengan yang dia punya. Apa yang dia punya itu share kitchen, dapur di penginapan ini bisa dipakai oleh tamu dan ini salah satu nilai jual. Jadi share kitchen. Oke. Nah, ini salah satu yang ditonjolkan, room share kitchen. Oke. Selanjutnya ini resepsionis juga tidak 24 jam. Ya, namanya juga bungalow kecil kan ya. Kita ganti apa yang dia punya. Nah, saya mau tonjolkan itu free toiletries. Nah, share kitchen. Nah, ini kebalik tulisannya. Share kitchen. Nah, ini tulisannya adalah free. Dan car rental dia punya. Hair dryer tidak ada. Ini hair dryer tidak ada. Kita ganti juga dengan skuter rental. Nah, ini yang populer juga di Nusa Penida itu atau di Bali, sewa motor. Nah, ini 01 ini bisa kalian hapus. Nah, caranya ngapus itu klik kanan di sini, delete. Nah, sekarang jadi 7. Cuma kalau 7 ini kurang pas ya. Nah, sama. Kalau misalnya 8 kurang, kalian mau tambahkan bisa. Kalau ini 7, contohnya sekarang ini 7, ini akan saya tambahkan lagi. Ini klik kanan, kemudian ini add new column. Udah bertambah. Kemudian ini tinggal saya duplicate agar stylenya sama. Baru saya geser, kemudian saya ganti. Apa di sini? Ya, ada car rental atau skuter rental, tentu ada parking area. Beres. Di Nusa Penida sementara itu tidak ada yang namanya lepas kunci, jadi saya pakai K-Hire dengan driver ya. Kemudian di sini, nah ini bisa ditonjolkan linennya, kemudian toiletries-nya, toilet, breakfast, swimming pool. Nah, tidak ada swimming, tidak ada kolam, tidak ada breakfast juga. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan di sini? Yang di bawah ini sudah pasti tidak ada ya. Saya akan hapus ini. Dan di sini saya akan ganti bukan dengan linen tapi bedroom aja. Kemudian di sini bathroom. Oke, di sini sekarang baru kita ganti gambarnya. Klik edit column, style, choose image, cari gambarnya. Saya pakai ini.
Nah, seperti ini. Nah, ini sudah berganti. Bathroom, coffee tea facility. Nah, ini ada ketelnya. Kemudian electric ketelnya. Kemudian ini private patio. Dan di bawah ini sekarang, atau kita coba update dulu. Kita coba reload di sini. Oke, ini sudah berganti. Nah, ini sudah berganti juga. Oke, baru section di bawahnya ini. Escape to the luxury summer. Nah, baru yang akan kita tonjolkan di sini. Nah, sama kayak ini kan view ya. Nah, saya juga mau langsung tampilkan view di sini. Itu di edit section. Kemudian ini ada gambarnya. Saya akan pakai gambar Crystal Bay langsung. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Dan kata-katanya diganti. Dan yang di bawah ini ada we have free pickup. Jadi ada layanan tambahan. Ya, ada servis tambahan seperti gratis penjemputan di pelabuhan, dan juga untuk tamu yang tidak bisa menggunakan sepeda motor itu digratiskan terjemput ya ke Crystal Bay, maksudnya sing skuter dengan motor. Oke, nah ini udah selesai, begini doang. Nah, kemudian galeri peek into our world. Nah, ini tentu kita menampilkan gambar-gambar penginapan kita. Nah, caranya adalah klik di sini. Ini galerinya, kita edit 8 gambar. Udah samakan aja 8 gambar. Oke, add to gallery. Kita akan menggunakan yang belum terpakai. Tadi sudah, ini belum. Oke, sekalian saya juga mau pakai yang ini, dan ini. Dan juga ini. Kita add to gallery. Udah, ini lebih satu. Sudah masuk. Udah masuk ya. Kemudian kalau misalnya mau diganti slideshow, ini misalnya mau 3. Nah, itu 3. Lebih besar lagi dia. Mau 2 juga bisa, mau 5 sekalian juga bisa. Nah, itu contohnya. Kemudian ini sudah, galeri sudah. Nah, kita coba update dulu. Baru langsung saja kita lanjutkan ke package choice of room. Nah, kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya kalian punya double room, twin room, atau eksekutif, itu bagus sekali ada. Sedangkan di penginapan teman saya ini hanya ada satu tipe kamar, yaitu double room. Lalu bagaimana kita memanfaatkan ini? Nah, saya sudah ngobrol dengan ownernya. Jadi kita akan buat kamar dengan motor, kamar dengan sewa mobil, dan satu paket khusus untuk snorkeling. Kenapa? Karena dekat sekali dengan Crystal Bay dan ada paket snorkeling juga yang bisa kita jual. Nah, oke. Kita akan mulai di sini, single room. Ini kita ganti ke double room. Dan kita tulis sedikit, boleh di sini ya. Nah, dan kita ganti gambarnya. Kita pakai, langsung aja pakai yang tadi, ini. Dah berganti. Kemudian harganya, kita pakai harganya. Nah, ini harga kamarnya 250k. K itu 1000, 250.000 per malam, per night. Dan yang ini pakai room plus skuter. Oke, terus ini kita ganti ya. Sudah saya siapkan gambarnya.
Dah. Oke, bagian ini sudah. Nah, ini sudah ada harga-harga paketnya. Kamar dengan motor, kamar dengan car hire, sewa mobil, snorkeling trip. Nah, jadi udah ada 4. Kalau misalnya teman-teman mau nambah, bisa tinggal ditambahkan saja. Contohnya, misalnya mau ditambahkan lagi, klik ini, kemudian duplicate. Nah, tambah lagi. Ini juga mau ditambah lagi, bisa. Klik ini, duplicate, ditambah lagi. Tinggal diganti kata-kata dan gambarnya. Ini bisa saya delete, kemudian ini saya delete. Oke, udah, ini udah masuk. Nah, untuk ini kita save dulu, bisa update biar aman. Siapa tahu internetnya terputus ya. Dan di sini ask your queries, ini karena menggunakan bahasa Inggris ini sudah pas. Yang perlu kita ganti adalah kemana email ini akan dikirim. Oh, nah ini menggunakan dia WP form. Jadi nanti untuk mengganti ini kita masuk ke WP form ID5, kita akan edit di sana. Itu dibiarkan dulu. Yang ini bisa kita ganti. Nah, your queries ini udah bagus. Kemudian kita buatkan dia penawaran. Jadi di sini kita buatkan penawaran di mana kalau dia booking dari website dia dapat 10%. Atau make a booking, dia juga bisa booking ke booking.com. Ini bisa kita ganti via booking.com. By booking.com. By booking.com. Nah, linknya ini kita cari di booking.com. Booking.com. Kita bisa klik langsung Butterfly Bungalow. Misalnya untuk nih. Oke, ini Butterfly Bungalow. Klik dulu dia. Nah, ini halamannya, ini panjang sekali. Bisa klik di sini, share dan copy link. Nah, baru kita masuk ke sini, kita ganti ini. Jadi nanti orang bisa booking dengan klik ini akan lari ke booking.com. Oke, sudah. Ini sudah. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini perlu diganti juga. Kita ganti gambarnya. Ini kita ganti pakai ini yang retina. Klik. Nah, ini udah berganti. Kemudian demon in. Nah, ini kita ganti juga. Kita ganti dia. Kita buat aja home biar nggak kepanjangan. Home. Oke, sudah. Dan linknya ke atas. Nah, kita coba update. Oh, sekalian aja kita ganti nih. Ini nomor telepon. Nomor telepon. Kemudian ini kita ganti dengan admin @butterflybungalow.penida.com. Wah, ini kepanjangan ya, offside ini offside. Oke, kita mau ini diduplikat saja. Duplikat, lalu ini dihapus, ini juga dihapus. Sudah, kemudian yang ini kita hapus ya. Jadi ini set kurang lebih begitu ya. Oke, dan ini kalau punya Facebook ini bisa diganti.
bisa linknya taruh di sini. Twitter. Nah, sedangkan Butterfly Bungalow ini tidak memiliki Facebook, tidak ada Twitter, Instagram. Nah, ini ada di sini. Teman-teman bisa ganti atau biarkan saja dulu ya. Barangkali nanti Butterfly Bungalow punya. Nah, ini yang penting kita ganti alamatnya. Nah, ini agak turun. Oke, tinggal geser aja sedikit, udah masuk ke atas. Oke, ini bisa, sudah update. Oke, ini sudah ya. Baru kita coba reload ini. Oke. Nah, ini sudah oke. Ini sudah. Kemudian misalnya ini kalau dia mau ngirim email bisa di sini. Ini bybooking.com. Nah, ini kalau diklik. Nah, ini dia. Beralih ke halaman booking.com. Oke. Kemudian kita coba ini amenities. Betul. Gallery. Oke, sudah masuk lah ya. Udah bagaimana dengan ini? Ah, ini belum nih. Ini belum bisa. Ah, belum. Berarti kita ganti dia. Home udah benar. About us yang nggak mau ya. About. Kita lihat di sini di about us section advance. Ah, ini ada dia. CSS ID. Nah, itu kayak anchornya. Apa ya? Jangkarnya ya. Jadi ketika ada menu di halaman ini, ada link untuk menuju ke section about us, itu kita gunakan CSS ID. Nah, ini about. Kemudian kita pasang di about ini. About. Ini ada pagar, tanda pagar, dan about. Yang amenities, ini apa ini? Amenities, ini amenities. Dan galeri, pasti galeri juga. Oke. Nah, kita reload. Reload dan kita lihat ini udah oke. About us, amenities, betul, galeri, betul, oke, booking, dah, oke, segitu saja. Oh, ini yang ini harusnya ke target blank, bisa nggak? Open in new tab, new windows. Jadi dia akan begitu diklik dia akan ke halaman baru. Jadi tidak langsung pergi dia. Oke, ini sudah beres halaman. Ini udah beres. Artinya ya sudah. Udah beres. Udah jadi. Ini plug sudah jadi. Ini website sudah jadi. Simpel, cepat sekali kan? Aduh, keren. Dah. Selanjutnya tinggal menentukan kemana form email ini akan dikirim. Nah, itu tadi di WP form. Ini dia, all form. Dan ini kita edit dulu. Nah, ini sudah kontak formnya yang tadi ya. Mungkin akan saya jelaskan. Mungkin saya akan buatkan video di kesempatan lainnya mengenai kontak form. Sekarang kita fokus ke mana file atau email ini nanti dikirim. Itu masuk ke notification. Ini send to email address. Nah, kita lihat.
Oke, ini nanti akan dikirim harusnya ke admin, ke email kita kan, bungalopenida.com. New entry, new, ini apa tulisannya? Enquiry. Tulis saja new enquiry. Query. Nah, itu aja. Ini from email. Nah, ini kita ganti dari siapa gitu kan. Oke. Udah segitu aja. Ganti yang ini, send to email, kemudian email subjeknya diganti, dan from email ini perlu kita ganti. Oke, tadi ya. Oke, kemudian kita save. Dan ini kita reload. Kita coba dulu nama. Nah, ini Komang dari komang@kamartina.com. Saya mau booking kamar. I want to book one double room. Sending atau mengirim ya. Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly. Nah, ini sudah. Kemudian kita buka email kita di webmail. Nah, wah, passwordnya ini tidak tersimpan ya. Oke, save dulu ini. Nah, kenapa ini tidak ada masuk sini? Ayo kita cek, mungkin di SMTP. Nah, ini perlu ya. Nah, baru kita start setup from email. Betul, ini perlu diganti nih. Ini perlu diganti. First. Oke, PHP. Kita coba tes. Send to. Oke, itu katanya sudah sukses. Kita refresh. Oke, sudah benar ini masuk. Test email was sent successfully. Ya, sudah terkirim dengan baik. Baru kita coba ulangi. Tutup dulu. Kita masuk ke visit site. Kita langsung ulangi ini. Name, seperti tadi, @kamartina. I want to book a room. Oke, ini tulisannya nanti kita ganti ya. Kita coba fokus dulu. Nah, ini udah masuk. New inquiry. Dah, Nah, oke. Ini sudah masuk. Kalau misalnya kita mau balas, bisa langsung klik replay. Dia akan membalas tuh, nah ini sudah. Oke, kurang lebih begitu ya. Oke, jadi itu sudah oke. Kita sekarang coba ganti agar tulisan ini menjadi tidak pudar. Apakah penggantiannya di sini? Apakah di kolomnya style? Ini background, tipografi.
text color, misalkan, oh enggak ada perubahan. Oke, kita clear aja. Oke, karena ini enggak ada pilihannya, enggak ada. Atau kita masuk aja ke ini kita masuk ke dashboard aja. Kita langsung ke formnya saja. Ke formnya, edit, kemudian itu tadi kan di confirmation. Nah ini kita buat saja dia putih. Di sini nggak ada pilihan, kita masuk ke teks. Ini kita tambahkan satu kode. Nah ini color white. Nah ini dikasih warna putih untuk tulisan ini. Kita save. Kodenya ini nanti bisa diambil di bagian deskripsi juga ya. Nanti saya tambahkan. Tutup. Kemudian kita akan coba lagi mengirim sebuah inquiry. Kirim sebuah email. Oke. Sama. Is this white now? Ya, ini sudah jadi putih, dan kita lihat apakah email terkirim. Ini kita refresh. Oke, sudah oke. Oke, then that's good. Artinya ini sudah beres. Ini sudah beres. Web kita sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai di akhir video ini. Saya harap tutorial membuat website ini bermanfaat dan bisa diikuti sehingga kalian bisa membuat website sendiri. Jika kalian ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Saya juga akan membuat beberapa video lanjutan untuk tutorial ini, seperti cara membuat logo dengan mudah dan gratis, dan juga video tentang apa yang dilakukan setelah memiliki website. Karena website saja tidak cukup, kita harus dapat memaksimalkan potensi website supaya menghasilkan atau mencapai tujuan kenapa website itu dibuat. Jadi jangan lupa di subscribe dan hidupkan loncengnya sehingga kalian akan segera mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Sebagai ucapan terima kasih, saya siap membantu kalian membuat website apabila kalian membeli hosting dari link afiliasi saya, yaitu kamartina.com/niagahoster atau dari link yang ada di deskripsi video ini. Silakan menghubungi saya di komang@kamartina.com dan sertakan bukti pembelian Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.